Kenapa, Mbak? Ini, tapi saya minta tolong ini jangan di share dulu ke YouTube. Kalau sebelum teman saya bisa pulang, bisa? Oh, tentunya tetap saya rekam. Cuman up-nya ini kan saya belum live, tapi tetap saya rekam dan bisa pulang enggaknya kan nggak tahu, Mbak. Karena data kan kamu nggak ngirim sama saya. Ini pertama. Terus temenmu kesana itu dia mau pulang sendiri atau pingin dipaksa pulang atau bagaimana? Gini, Miss, saya cerita dari awal dulu ya. Yang penting jangan main jemput nama atau apapun ya. Oke. Gini, dia kan sebenarnya kerja di Singapura. Habis itu temennya ada yang kerja di negara yang tadi saya sebutkan, saya nggak bisa sebutkan di sini. Terus dia ikut temennya itu karena 1 bulan sekali bisa pulang. Akhirnya dia ke sana. Nyusul temennya ke sana. Lah, habis itu ternyata di sana dia dijual. Kan dia kabur, Miss. Terus? Lah, habis kabur itu ditolong sama orang sana. Orang sana suka sama teman saya. Terus? Sekarang posisinya yang nolong dia sudah punya istri, teman saya di sini juga punya suami. Udah terus? Saat ini di rumah ada musibah, kecelakaan parah. Dia bisa saya hubungi, pengen pulang, tapi posisi sisanya kan mati. Terus paspornya dia nggak pegang, disimpan sama orang yang nolong dia tadi. Terus? Nah, dia pengen pulang, kan tak bilangin langsung saja ke KJRI Timor Leste, nanti kan dipulangin toh, Miss. Masalahnya dia itu ditaruh di kayak penyewaan rumah itu, dia dikunci dari dalam, nggak bawa kunci, nggak bawa paspor, nggak ada uang. Terus? Dia pengen pulang. Itu gimana kalau misalkan saya yang lapor ke pihak KJRI Timor Leste, apa bisa? Ngapain kamu lapor? Ya maksudnya ngomong kalau itu ada di sana posisinya overstay gitu. Ya nggak bisa dong. Kan dia kesana dengan sadar, bahkan dia punya pacar. Nggak bisa. Itu kalau bukan dia sendiri nggak bisa orang lain melaporkan. Kan itu dia dengan sadar melakukan itu. Itu adalah konsekuensinya, kan dia ke sana jatuh cinta sama orang yang punya suami. Iya kan itu resikonya orang merantau lupa tujuan. Kan sudah enak-enak di Singapura, ngapain iri atas rezeki orang? Akhirnya kan dijual. Iya. Nggak bisa, kita BP2MI mau jemput dia mau diapain? Kan waktu dia ke sana kan nggak pamitan sama pemerintah. Gitu, iya. Ya nggak bisa, ini adalah ilmu dimana buat teman-teman kalau kita mau merantau ya angkat harkat dan martabat keluarga, bukan malah jatuh cinta. Kamu di sana punya suami, di sini punya suami, terus konsepnya biar, bener nggak? Iya betul. Kalau bukan dia sendiri yang menyerahkan ke KBRI ya nggak bisa dong. Ngerti nggak sayang? Apalagi kamu nggak ada sangkut pautnya. Iya, dia soalnya berani ceritanya cuman ke saya. Ya percuma dok, karena orang butuh pertolongan itu bukan ke kamu. Dia sendiri yang nggak bisa menolong dirinya. Waktu dia kabur pun dia nggak cerita sama orang. Kalau dia cerita sama orang otomatis kan dipertimbangkan dulu. Bener nggak? Iya betul. Nah dia menikah dengan suami orang, dia kan bisa dibilang kumpul kebo. Sementara dia di Indonesia punya suami. Kan tujuan keluar negeri bukan untuk cari suami. Iya. Nggak bisa, kalau ini harus dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Kamu nggak bisa, karena kamu nggak ada hubungan dengan dia, kecuali dia disiksa. Terus habis itu kalaupun disiksa nggak viral pun nggak ada yang bisa nolong. Karena alasannya apa? Nolong dia untuk apa? Karena dia melakukan dengan sadar. Ya karena dia kesananya dengan sadar gitu ya. Iya betul, dan dia diiming-imingi. Kan padahal di dunia ini kenyataannya nggak ada yang mudah pulang 1 bulan sekali, kecuali kamu jadi wanita simpanan.
Oke, paham Miss, paham. Dan kecuali kamu pengedar barang-barang terlarang, itu memang kalian bisa bebas. Ya karena uangnya uang haram. Tapi kalau kamu dengan sadar bahwa nggak ada yang mudah dalam hidup ini bisa kesana kesini, ya nggak mungkin dia akan ikut. Ngerti nggak? Iya Miss, ya ngerti, paham. Jadi nggak bisa, kita itu nggak bisa memulangkan orang yang nggak mau pulang. Kalaupun dia mau pulang, alasannya apa? Kan dia ngomongnya sama kamu. Kalau nggak viral pun nggak ada yang bisa bantu, sayang. Oh gitu ya, iya. Siapa yang mau ngeluarin uang? Kamu tiba-tiba telepon BP2MI ditanyain apa urusannya? Wong dia pergi dengan sadar. Bahkan dia ke negara orang ngerampas suaminya orang. Ini Miss, kalau misalkan ya dia bisa keluar dari rumah itu, terus kan bisa datang ke KJRI di sana. Itu kalau dia nggak ada uang tiket buat pulang itu tetap dipulangkan apa nunggu dari pihak keluarga membelikan tiket untuk pulang? Ya kalau nggak punya uang kamu datang ke sana mau ngapain, sayang? Kan nggak mungkin negara membiayai dia. Oh jadi kalau misalkan dia bisa sampai di KJRI di sana, itu misalkan dari pihak keluarga membelikan tiket untuk pulang, dia bisa pulang? Nggak gitu, Dok. Karena itu negara orang. Ya kamu setidak-tidaknya kalau kamu mau menyerahkan diri ya harus persiapan uang. Kenapa? Kalaupun kamu sudah ada di KBRI punya uang, kamu kan harus melalui pemerintah yang ada di sana. Apakah pemerintah yang ada di sana itu mau memenjarakan dia atau menebusnya? Kan kita nggak tahu peraturan negara tersebut. Kita harus tunduk pada peraturan negara orang dong. Bukan tiba-tiba kamu punya uang tidak punya uang datang ke KBRI ya malah nggak dipedulikan. Punya uang aja belum tentu dipedulikan. Karena kamu kesana itu dengan sadar. Iya, maksudnya gini Miss, kan tadi dia telepon gini, tetap pengen pulang, cuman posisi kan dia nggak ada uang. Terus bilang ke saya gini, nanti kalau misalkan saya bisa menyerahkan diri ke sana, terus disuruh buat biaya pulang sendiri itu, misalkan dia minta kiriman dari keluarga untuk pulang itu maksudnya bisa? Bisa, tapi peraturan yang ada di negara tersebut menjadi orang overstay, apakah harus bayar denda atau dipenjara, itu kan hak dari negara tersebut nih. Oh iya. Kalau di Taiwan itu pasti didenda 25 juta. Kalau di Hong Kong itu harus masuk penjara. Kan beda-beda negara, beda-beda aturan. Makanya kan tadi saya bilang, kamu datang bawa uang pun belum tentu bisa pulang. Karena kamu sudah melanggar peraturan negara orang. Kan harus ada konsekuensinya, sayang. Iya. Paham. Oke. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Miss ya. Yeah, I love you. Ya pada kenyataannya bukan berarti kamu jadi kaburan di negara tersebut, kamu suka-suka pulang terus bisa pulang, ya enggak dong. Harus menerima sebuah konsekuensi dari negara tersebut. Karena itu, jangan mudah kabur di negara orang, jangan sampai melewati batas di negara orang. Begitu juga dengan suami saya saat ada di Indonesia. Nggak bisa dia suka-suka dia, walaupun kita sudah punya surat nikah, kasarannya orang ngomong kan gitu. Begitu juga saya, waktu saya ada di Hong Kong sebelum saya menjadi penduduk permanen Hong Kong, saya juga nggak bisa suka-suka dia gitu loh. Suka-suka saya nggak extend visa ya kelar hidup saya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kita harus taat peraturan, jangan suka-suka kalian, nggak bisa. Apalagi kita merantau mencari uang, terus tiba-tiba datang ke negara orang ngerebut suami orang. Malah lebih parah lagi kawan, nggak gitu konsepnya. Hidup ini penuh perjuangan. Jadi jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Kamu lihat teman-temanmu traveling ke sana ke sini 1 bulan sekali kamu nggak tahu cerita hidupnya. Kamu cuma menyangka bahwa dia hidupnya enak. Enggak kawan, nggak gitu konsepnya. Dia juga butuh perjuangan. Dan perjuangan itu tidak akan dikasih tahu ke kamu. Prosesnya dia seperti apa dan bagaimana nggak akan cerita sama kamu. Yang kamu lihat, dia begitu indah. Ingat, keindahan yang dilalui begitu cepat, fata morgana, ngimpi.
Tapi sekali lagi kamu nggak percaya, silahkan dicoba karena itu adalah hak mutlak kalian ya, hak pribadi kalian, silahkan.